Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kali ini dalam channel YouTube saya kita akan membahas dan menjawab beberapa requestan yang sudah masuk ke saya. Salah satu pertanyaannya, Dr. Rizky, bagaimana tanggapan Dr. Rizky terkait dengan pemberitaan bahwasannya adanya kebijakan di Provinsi Sumatera Utara nanti di Juli nanti di ajaran baru untuk sekolah baik itu negeri dan swasta. Jadi sekolahnya itu hanya 5 hari di hari Senin sampai dengan Jumat. Bagaimana tanggapan Dr. Rizky terkait dengan kebijakan tersebut? Nah, kali ini kita akan membahas dalam video saya. Teman-teman, kalau kita bicara tentang kebijakan pendidikan ya, untuk sekolah yang ya mungkin kebijakannya dibuat dari hari Senin sampai Jumat atau 5 hari saja, dalam pelaksanaannya ini menuai ya berbagai pro dan kontra tentunya. Jadi sebenarnya program ini sudah berjalan di DKI Jakarta. Ya ada sisi positif dan juga sisi negatif. Jadi kalau kita membahasnya, ya bisa kita ambil dari kedua sisi tersebut. Jadi kalau kita bicara yang sisi positif ya, dari segi positifnya, bahwasannya ya pendidikan itu yang paling utama bagaimana melakukan pembinaan untuk melahirkan satu sumber daya manusia yang berkualitas. Bagaimana menerapkan pendidikan karakter baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah dengan adanya pembinaan dari keluarga maupun orang tua. Ini yang paling penting. Jadi sebelum kita membahas tentang kebijakan Bapak Gubernur Sumatera Utara ya terkait dengan program 5 hari sekolah dengan alasan untuk mengurangi kenakalan remaja dan juga supaya lebih banyak membantu orang tua. Dan juga salah satu penting poin yang saya lihat di dalam pemberitaan, tujuannya untuk bisa melakukan promosi destinasi wisata terutama yang ada di Danau Toba. Ini yang akan kita bahas dalam video ini. Sendiri. Oleh karena itu nanti anak-anakku semua di tingkat SMA, SMK, di ajaran baru nanti kita sudah minta di ajaran baru nanti di bulan Juli, Pak ya. Hah? Di bulan ajaran baru nanti di bulan Juli nanti kita akan melakukan sekolah ini hanya dilakukan selama 5 hari. Sekolah nanti hanya akan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sekolah nanti semua anak-anakku akan bersekolah hanya dalam 1 minggu hanya melaksanakan 5 hari masa masuk sekolah pembelajaran. Sisanya anak-anakku nanti bisa meluangkan waktu bersama keluarga. Silahkan nanti di hari Sabtu, di hari Minggu, ajak orang tuanya, ajak keluarganya, kunjungi Danau Toba, lihat Danau Toba, kunjungi geosite kita, geopark kita yang bisa menjadikan kita semua lebih mengenal tentang Danau Toba, bisa lebih bangga terhadap Danau Toba. Jadi persiapkan, mulai dirancang dari sekarang, sampaikan ke orang tuanya. Nanti setelah bulan Juli kita sekolah hanya 5 hari, jadi punya waktu 2 hari bersama keluarga. Nah, waktu 2 hari itu mulai dari sekarang udah minta jadwalkan kapan kita jalan-jalan ke Danau Toba. Nah, mulai minta sama orang tuanya. Jadi kalau kita bicara dari sisi positif atau dari segi positifnya, jadi sebenarnya ini dikembalikan kepada sekolah dan orang tua. Jadi sekolah menerapkan program baik itu di negeri maupun swasta, bagaimana penerapan pendidikan karakter yang sebenarnya. Dan ini harus dilakukan bukan hanya dari sisi pembelajaran. Bagaimana seorang guru memberikan pembelajaran yang sesungguhnya dari sisi tindakan. Jadi guru tersebut harus memberikan contoh bukan hanya sekedar teori dalam sebuah pembelajaran, tapi juga memberikan contoh dalam sebuah praktek. Jadi ini yang paling penting. Jadi anak-anak di usia TK, ya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ataupun sederajatnya, ini mereka lagi proses tahap tumbuh kembang.
Kalau saya bilang sih lebih mencari jati diri. Jadi ini dia akan merespon, melihat ya apa yang dilihatnya dan kebiasaan setiap hari yang dilakukan. Jadi ini yang paling penting. Jadi kalau dari sisi positif sebenarnya ya sah-sah saja kebijakan tersebut itu dilakukan. Namun harus ada kajiannya dong. Nah, kajiannya itu seperti apa? Kajian secara akademik ya. Kajian di lapangan melihat respon dari masyarakat tentang kebijakan tersebut. Undang dong masyarakat, tokoh masyarakat, akademi pendidikan ya, tokoh pendidikan, asosiasi sekolah. Nah, ini rembukan nih seperti apa. Kalau memang itu bermanfaat untuk bisa melakukan pembinaan pendidikan karakter, ya sah-sah saja itu bisa dilakukan. Yang paling penting bagaimana pembinaan keluarga maupun orang tua di rumah. Jadi jangan hanya sekolah saja yang diintervensi, tapi juga orang tua juga harus bisa diberikan masukan, saran, sumbangsi pemikiran untuk bergotong royong membantu mendidik anak dan mengawasi anak selama berinteraksi dalam lingkungan rumah maupun di luar dari rumah. Kalau kita bicara dari segi negatifnya, nah kalau kita melihat ya ada kekosongan waktu di hari Sabtu. Ini juga sebenarnya kurang efektif ya. Bagaimana cara kita, kalaupun memang kebijakan tersebut sudah punya rumusan yang seperti apa untuk mengurangi kenakalan remaja supaya dia tidak tawuran, ikut geng motor. Nah, ini juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus membuat satu kajian. Apa efektif nih dibuat 5 hari saja ya, tapi dia full. Apakah ini bisa mengurangi hak bermain anak? Ini juga harus dilihat dari segi itu ya. Apakah di hari Sabtu itu libur total efektif memang anak-anak tersebut membantu orang tuanya atau malah keluyuran, ikut geng motor ya, dan ugal-ugalan ya, melakukan segi kenakalan remaja. Dan ini perlu menjadi perhatian khusus sebenarnya bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Boleh saja buat program yang baik untuk pendidikan, tapi harus dilihat dari efeknya. Apakah memang efek itu bisa mengurangi atau bahkan nanti malah sebaliknya bisa meningkatkan. Jadi buatlah satu kajian yang baik, buat perencanaan yang matang sebelum kita memberitahu kepada khalayak ramai atau masyarakat khususnya yang ada di Sumatera Utara. Karena kita melihat hari ini semakin tingginya teknologi ya, itu juga membuat banyak efek negatif. Ya, jadi dari sisi psikologi anak, kesehatan anak ini juga ini sangat berpengaruh. Jadi kebijakan yang baik itu harus didukung dengan ya fakta di lapangan, melihat ya apakah rumusan yang kita akan buat dalam sebuah kebijakan ini baik untuk pendidikan, untuk kemajuan pendidikan di Sumatera Utara atau malah sebaliknya. Jadi ini tanggapan kita kembalikan kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Jadi banyak komentar positif dan negatif itu hal yang wajar ya. Jadi saya berharap juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak anti kritik. Siapapun yang mengkritik itu sebenarnya tujuannya baik. Karena apa? Kita juga sebagai orang tua itu akan khawatir dengan anak kita. Sedangkan yang sekolah dari Senin sampai Sabtu saja itu juga sangat meningkat kenakalan remaja, apalagi yang dikurangi hari pembelajarannya. Jadi ya ini dikembalikanlah kepada teman-teman semua. Saya hanya melakukan kajian dari sisi fakta di lapangan dan membuat sebuah rumusan bagaimana sebenarnya pendidikan yang baik. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton video saya. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih bijak untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang arif, yang memang melihat dari sisi fakta di lapangan sehingga pendidikan kita lebih berkualitas. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum.